Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan kiper Manchester United Ben Foster mengecam Marcus Rashford. Foster menegaskan harga Rashford terlalu tinggi dan memiliki sikap yang buruk. Foster menilai tidak ada klub Premier League yang mau menampungnya saat ini. Faktor uang dan popularitas yang menurut Foster membuat Marcus Rashford stuck. Sekali lagi, Anda berbicara tentang uang yang benar-benar merusak segalanya. Begitu orang memiliki kontrak besar dan memiliki kontrak 5 tahun di bank, dan mereka memiliki semua yang mereka perlukan untuk sisa hidup mereka, itu akan menghilangkannya. Mereka berbicara tentang 40 juta euro, Anda tahu juga, bahkan 10 pound sterling. Saya tidak akan membayar 10 juta euro karena semuanya. Bruno Fernandes disebut sengaja menerima kartu merah di laga Wolverhampton Wanderers versus Manchester United di lanjutan pekan ke-18 Liga Inggris 2024-2025. Komentar itu disuarakan salah satu netizen di media sosial dengan akun X @officialwasa48. Dia memposting cuitan begini: sengaja biar libur Natal tahun baru sama keluarga, tulis akun @officialasa48. Lantas apakah komentar akun @officialwasa48 benar adanya? Hanya Bruno Fernandes yang tahu jawabannya. Satu yang pasti, Liga Inggris memasuki jadwal padat ketika akhir tahun tiba. Tercatat hanya dalam 12 hari tim-tim melakoni 3 pertandingan. Manchester United hanya 8 poin saja dari zona degradasi usai kalah 0-2 di markas Wolverhampton pada laga Boxing Day Premier League. Fakta Bruno Fernandes diusir keluar lapangan oleh wasit pada menit ke-47 seakan mengubah segalanya. Dengan 10 pemain, Wolverhampton berjaya lewat gol Matheus Cunha dan Hwang Hee-chan. Lalu Ruben Amorim menegaskan permainan MU pada babak pertama dan kedua setelah kartu merah jelas jauh berbeda. Itu adalah dalam 2 bagian berbeda karena kami bermain 45 menit dengan 1 pemain dengan lebih buruk bagi kami. Mereka menderita dengan banyak peluang, bahkan dengan 10 pemain. Kami berada di dekat gawang mereka selama babak pertama. Sekali lagi bola mati mengubah permainan menjadi sulit. Bruno Fernandes lagi-lagi tidak bisa menuntaskan pertandingan penuh untuk Manchester United. Kali ini dia dihukum kartu merah dan diusir keluar lapangan di awal babak kedua. Bruno Fernandes kembali menjadi sorotan negatif setelah mendapatkan kartu merah dalam laga terbaru Manchester United. Kapten tim tersebut diusir dari lapangan hanya 2 menit setelah babak kedua dimulai akibat menerima kartu kuning kedua. Sebelumnya Bruno juga sudah 2 kali diusir dalam musim ini, yakni saat melawan Tottenham dan Porto. Insiden ini bermula dari pelanggaran sembrono terhadap Nelson Semedo yang berujung pada kartu merah. Situasi ini memperburuk keadaan United, terutama karena Bruno Fernandes bukan satu-satunya gelandang yang akan absen pada laga berikutnya akibat skorsing. Kehilangan sosok kunci di lini tengah tentu menjadi pukulan telak bagi skuad Ruben Amorim. Pelatih Ruben Amorim menanggapi insiden kartu merah kaptennya dengan nada kecewa dalam wawancara pasca pertandingan. Amorim juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam timnya. Pelatih asal Portugal itu juga menilai bahwa meskipun United tidak selalu mendominasi, mereka tetap mampu mengontrol beberapa aspek pertandingan. Namun kartu merah Fernandes dianggap menjadi titik balik yang sangat merugikan. Bulan madu Manchester United bersama Ruben Amorim ternyata berlangsung sangat singkat. Manis-manis kemenangan tinggal cerita. MU sekarang kembali ke setelan pabrik, yaitu kalah dan kalah. MU memang tampil mengecewakan di pertandingan ini. Mereka sebenarnya mendapatkan momentum untuk menyerang dan mencetak gol, tapi finishing buruk ditambah kartu merah sang kapten jelas merepotkan.
Amorim sejauh ini telah mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan Liga sejak menjabat. Sebaliknya, pelatih baru Wolverhampton Victor Pereira telah meraih 6 poin dari 2 pertandingan setelah kemenangan akhir pekan lalu di Leicester City, diikuti oleh kemenangan kandang pertama mereka atas United sejak 2019. Jika situasi United belum cukup buruk, mereka kini harus kehilangan Fernandes untuk pertandingan kandang melawan Newcastle United pada tanggal 30 Desember. Selain itu, gelandang Manuel Ugarte juga akan absen karena menerima kartu kuning kelima musim ini. Cerita MU beberapa tahun terakhir seolah-olah terpola, pertahanan buruk, kebobolan aneh, dan bahkan konyol, dan kalah mengecewakan. Ruben Amorim awalnya tampak berhasil menyembuhkan MU. Buktinya, laga-laga awal Amorim cukup memuaskan, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Everton beberapa pekan lalu. Sayangnya, performa MU perlahan-lahan kembali menurun, dan akhirnya kembali ke titik terendah sebelum-sebelumnya. Amorim telah memimpin MU dalam 7 laga di Premier League, 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kali kalah. Harry Maguire memberikan pendapatnya soal kekalahan Manchester United dari Wolverhampton di laga Boxing Day. Menurutnya, kartu merah yang didapatkan setan merah mengubah segalanya. Maguire mengakui kalau kartu merah yang didapat Bruno Fernandes menjadi momen kunci di balik kekalahan timnya. Maguire mengaku tidak menerima kekalahan ini. Sang bek merasa timnya sudah tampil baik ketimbang tuan rumah. Saat ditanya tentang Bruno Fernandes yang harus meninggalkan lapangan lebih awal, Maguire memberikan dukungannya kepada gelandang Portugal itu. Ia yakin rekan setimnya itu bisa segera bangkit. Laga melawan Wolverhampton pada hari Jumat kemarin punya arti penting bagi Ruben Amorim, sebab ini adalah laga ke-10 Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United. Ruben Amorim sudah memainkan 10 laga sebagai manajer MU. Bagaimana hasil yang diraih? Dari 10 laga MU menelan 5 kekalahan atau 50%, mereka 4 kali menang dan sekali imbang. Satu hal yang menonjol dari 10 laga itu adalah kinerja lini belakang yang buruk, sebab MU kebobolan hingga 19 kali dari 10 laga. Secara khusus, MU sangat lemah pada situasi bola mati. Masalah pertahanan adalah PR yang harus dirampungkan Ruben Amorim, sebab tanpa lini belakang yang solid, sulit bagi MU untuk bisa menembus persaingan di papan atas klasemen. Manchester United kembali menelan pil pahit di pertandingan Boxing Day saat melawan Wolverhampton. Kekalahan ini semakin memperburuk posisi setan merah di klasemen sementara Premier League. Kekalahan versus Wolverhampton membuat posisi MU di klasemen Premier League semakin memburuk. Mereka turun ke 14 dengan koleksi 22 poin dari 18 pertandingan. Setan merah kini hanya berjarak 8 poin dari zona degradasi. 3 tim yang menempati zona merah adalah Leicester City, Ipswich Town, dan Southampton. Leicester City saat ini menempati peringkat ke-17 dengan koleksi 14 poin. Ipswich Town berada di bawahnya dengan torehan 12 poin dari Southampton menjadi juru kunci dengan meraih 12 angka. Setelah pertandingan, pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa situasi timnya sulit dan bertekad membawa timnya bangkit. Manchester United menerapkan pepatah lama, yakni hanya keledai yang jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Pada kasus Manchester United, lubang yang dimaksud adalah kebobolan dari situasi bola mati atau set piece. Jika keledai hanya jatuh pada lubang yang sama 2 kali, MU lebih buruk. MU harus kebobolan dari situasi bola mati pada 3 laga beruntun. Pada 3 laga itu, MU juga harus merasakan kekalahan dari lawannya. Sebelum kalah dari Wolverhampton, MU kalah 0-3 dari Bournemouth. Yang dicetak Ryan Huijsen terjadi dari bola mati. Gol ini bermula dari tendangan bebas. Mundur 1 laga lagi, MU kalah dengan skor 3-4 dari Tottenham Hotspur pada duel di Carabao Cup. 1 dari 4 gol MU tercipta dari sepak sudut. Gol itu tercipta atas nama Son Heung-min pada menit ke-88. Menariknya, gol Son Heung-min dan Matheus Cunha lahir dari proses yang sama. Mereka membobol gawang MU dari eksekusi sepak sudut langsung. Mereka bikin gol Olimpik ke gawang setan merah.
Ruben Amorim membeberkan faktor kunci kekalahan yang diderita oleh Manchester United atas Wolverhampton. Menurutnya, diusirnya Bruno Fernandes dari lapangan merupakan penentu hasil minor yang didapatkan oleh timnya. Fernandes adalah pemain Manchester United pertama yang diusir keluar lapangan 3 kali dalam satu musim di semua kompetisi sejak Nemanja Vidic pada tahun 2008-2009. Keluarnya dari lapangan sangat sulit bagi kami. Sangat sulit untuk memenangkan pertandingan di laga ini dengan 11 pemain, dengan 10 pemain. Itu jauh lebih sulit. Kami harus fokus pada hal itu. Amorim adalah pelatih setan merah pertama yang menelan 5 kekalahan dalam 10 pertandingan pertamanya sebagai pelatih di semua kompetisi. Sejak Walter Krikmer pada tahun 1932. Pelatih asal Portugal itu percaya bahwa timnya memiliki kontrol yang cukup untuk mengendalikan pertandingan, namun gagal merepotkan Josesa di laga tersebut.